Pimpinan pasti mengetahui nama Simon Sinek. Simon Sinek merupakan salah satu pembicara di TED Talk dengan video yang ditonton lebih dari 13 juta kali. Pertama kali saya menonton itu, saya langsung tertarik untuk membaca bukunya. Bukunya tersebut berjudul Start with Why atau Mulailah dengan Kenapa. Seorang pemimpin yang baik selalu mengemukakan idenya sesuai dengan konsep lingkaran emas. Mencari tahu why atau kenapa terlebih dahulu, baru how atau bagaimana caranya, lalu what atau apa yang akan kita berikan. Dalam menemukan why yang ada dalam dirinya, apa yang membuat dirinya bangun dan bersemangat setiap hari. Simon belajar bahwa pemimpin yang hebat merupakan inspirator yang menawan, memiliki tujuan yang kuat, dan menjalaninya dengan sepenuh hati. Sebuah tujuan baru bisa didapat apabila kita menjawab pertanyaan kenapa. Jawaban dari pertanyaan tersebut akan menghasilkan sebuah orisinalitas dan mampu menginspirasi orang lain. Saya merangkumnya menjadi 3 poin penting dari buku ini. Dalam buku Start with Why, untuk menginspirasi atau menggerakkan hati orang lain, maka di setiap pekerjaan atau aktivitas kita perlu memulainya dengan pertanyaan mengapa. Seperti, mengapa kita bekerja? Mengapa kita melakukan apa yang kita lakukan? Mengapa kita tetap berjuang dan berusaha? Atau mengapa kita hidup? Dengan pertanyaan mengapa, secara tidak langsung hal itu mengarahkan kita pada sebuah tujuan yang sedang kita kerjakan. Tapi tujuan yang dimaksud di sini bukan tujuan yang hanya memberikan keuntungan saja, seperti uang, ketenaran, jabatan, dan sebagainya. Tujuan yang dimaksud adalah tujuan yang lebih tinggi dari hal tersebut. Sinek, penulis dari buku Start with Why, mengatakan bahwa salah satu hal yang membuat pemimpin itu bisa sukses dan menginspirasi banyak orang adalah dengan memulai pertanyaan mengapa. Dan hal tersebut bisa dilakukan dengan menerapkan yang namanya lingkaran emas. Jadi dalam lingkaran tersebut, lapisan yang terdalam adalah pertanyaan mengapa, lapisan yang kedua adalah pertanyaan bagaimana, dan yang ketiga adalah pertanyaan apa. Rumusnya, setiap kita mau melakukan sesuatu, mulailah dengan pertanyaan mengapa, entah itu dari hal yang kecil sampai hal yang terbesar, seperti mengapa kita bangun pagi, mengapa kita mandi, mengapa kita sarapan setiap pagi, dan mengapa kita sekolah, kuliah, bekerja, membangun bisnis, menikah, menafkahi keluarga. Mengapa kita hidup dan mengapa kita masih hidup. Banyak orang menyadari apa yang mereka lakukan dan apa yang mereka kerjakan. Sebagiannya mengetahui bagaimana cara melakukannya, namun hanya sedikit yang mengetahui tentang mengapa mereka melakukan hal tersebut. Dan itulah yang dianalisis oleh Simon, bahwa kebanyakan dari kita itu memulai sesuatu dari luar lingkaran emas, dari pertanyaan apa, bagaimana, dan mengapa. Padahal orang-orang di luar sana, pemimpin atau sebuah organisasi yang menginspirasi itu memulainya dengan pertanyaan mengapa. Ambil contoh saat kita mau menjadi konten kreator, biasanya kita tergiur oleh hasil apa yang nanti kita dapatkan, bisa terkenal, dapat endorse, banyak uang, diundang sana sini, dan sebagainya. Memang hal tersebut tidak salah dan bisa dijadikan jawaban dari pertanyaan mengapa. Tapi Simon menekankan bahwa jawaban yang hanya memberikan keuntungan bukanlah yang diharapkan, karena untuk menggerakkan seseorang kita perlu menemukan jawaban yang lebih tinggi dari itu, seperti ketulusan menghibur orang lain, memberikan edukasi, menyebarkan informasi yang penting, atau membuat sebuah karya yang bisa dinikmati. Sehingga secara tidak langsung hal itulah yang menumbuhkan minat orang-orang yang menontonnya. Dan sampai di sini dulu kita tahu bahwa hal yang terpenting sebenarnya bukan terletak pada pertanyaannya, melainkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Akan menjadi percuma jika kita sudah bertanya mengapa tapi jawaban kita hanya itu-itu saja. Jadi pastikan jawaban kita itu benar-benar berkaitan dengan sebuah alasan atau tujuan yang lebih tinggi, lebih mulia, dan tujuan yang lebih baik. Kita perlu sebuah tujuan yang tidak hanya mencari keuntungannya saja, karena misalnya di tengah-tengah jalan kita tidak mendapatkan keuntungan yang sesuai dengan apa yang kita pikirkan, sangat besar kemungkinan kita nanti akan kecewa dan putus asa. Makanya kita perlu punya tujuan atau alasan yang kuat agar apa yang kita lakukan itu bisa berkembang dan bertahan lama. Kemudian setelah pertanyaan mengapa sudah beres, kita perlu melanjutkan ke pertanyaan yang kedua, yaitu bagaimana. Bagaimana langkah-langkahnya atau bagaimana cara kita mewujudkan tujuan yang sudah kita buat. Tanpa adanya pertanyaan bagaimana, biasanya kita akan ngawur saat meraihnya. Menanyakan bagaimana dapat berguna untuk mengembangkan apa yang sedang kita kerjakan. Jadi misal kita itu stuck di suatu keadaan, dengan pertanyaan bagaimana, hal itu akan memaksa kita untuk mencari solusinya. Bagaimana kita melakukannya? Bagaimana caranya? Bagaimana kita bisa berkembang? Bagaimana kalau itu salah? Bagaimana? Nah, dari pertanyaan-pertanyaan itulah kita nanti bisa lebih maju dan berkembang. Kemudian bagian selanjutnya dari lingkaran emas yang tidak boleh kita lewatkan adalah pertanyaan apa.
Dengan menanyakan apa, hal itu membawa kita pada hasil yang kita kerjakan. Karena menurut Simon, pertanyaan mengapa itu untuk mencari sebuah alasan dari apa yang kita kerjakan. Bagaimana itu untuk mencari cara agar kita bisa mewujudkan, dan pertanyaan apa itu untuk mencari hasil dari pekerjaan tersebut. Jadi seperti cerita si Ben tadi, dia tidak terlalu memperhitungkan hasil apa yang dia dapatkan karena hal itu berada di lapisan yang paling luar. Baginya yang terpenting adalah mengapa dia mau berlari dan berlari. Sehingga dengan mengapanya itu dia berhasil menaklukkan rasa takutnya, dan dengan mengapanya dia berhasil menggerakkan hati orang-orang di sekitarnya. Untuk melatih critical thinking, saat kita mendapatkan sebuah informasi atau pengetahuan, kita perlu memprosesnya atau mencernanya terlebih dahulu di otak kita. Kita perlu membandingkan ataupun mengaitkan informasi tersebut dengan informasi atau pengetahuan yang sudah ada di dalam otak kita. Barulah setelah proses tersebut, kita bisa menyimpulkannya. Nah, dalam bukunya Simon Sinek ini, ternyata setelah kita tahu jawaban dari pertanyaan mengapa, kita juga perlu mempertahankan jawaban tersebut, dan ujung-ujungnya kita perlu disiplin dan konsistensi. Jadi menurut saya pribadi, konsep mengapa ini sebenarnya cukup menarik dan sangat penting untuk menemukan tujuan kita, tujuan yang lebih baik dan tujuan yang lebih mulia. Namun kembali lagi, jika kita tidak disiplin dan konsisten dalam menerapkan mengapanya kita, maka hal itu akan menjadi percuma. Dan tidak hanya itu, menerapkan lingkaran emas bukan berarti kita hanya fokus pada pertanyaan mengapa, tapi kita juga harus fokus melanjutkan ke pertanyaan bagaimana dan apa, karena tanpa keduanya, kita akan kesulitan untuk berkembang dan mendapatkan timbal baliknya. Memang apapun konsep atau prinsip yang kita pegang, kita harus bisa tetap fleksibel, karena setiap konsep, metode, tips and trik atau semacamnya pasti ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Maka dari itu, pilihlah apa yang sesuai dengan diri kita. Berjalan seorang pria muda dengan jaket lusuh di pundaknya. Di sela bibir tampak mengering, terselip sebatang rumput liar. Jelas menatap awan berarah, wajah murung semakin terlihat. Dengan langkah kontai tak terarah, keringat bercampur debu jalanan. Engkau sarjana muda, resah mencari kerja, menyandarkan ijazahmu. 4 tahun lamanya bergelut dengan buku untuk jaminan masa depan. Langkah kakimu terhenti di depan halaman sebuah jawatan. Lesu engkau melangkah dari pintu kantor yang diharapkan. Terngiang kata tiada
peduli berusaha lagi. Namun kata sama kau dapatkan, jelas menatap awan berarah, wajah murung semakin terlihat. Engkau sarjana muda, resah tak dapat kerja, tak berguna ijazahmu. 4 tahun lamanya bergelut dengan buku, sia-sia semuanya. Setengah putus asa dia berucap, "Maaf, Ibu." Ribuan kilo jalan yang kau tempuh, lewati rintang untuk aku, anakmu. Ibuku sayang, masih terus berjalan, walau tapak kaki penuh darah, penuh nanah. Seperti udara, kasih yang engkau beri, tak mampu ku membalas. Ibu, ingin ku dekat dan menangis di pangkuanmu sampai aku tertidur bagai masa kecil dulu. Lalu doa-doa baluri sekujur tubuhku, dengan apa membalas. Jalan yang kau tempuh, lewati rintang untuk aku, anakmu. Ibuku sayang, masih terus berjalan, walau tapak kaki penuh darah, penuh nanah. Seperti udara, kasih yang engkau berikan, tak mampu ku membalas. Yang terjadi takkan kembali. Ia sudah miliknya,
bukan milik kita lagi. Tak perlu menangis, tak perlu bersedih, tak perlu seduh sedan itu. Hadapi saja, pasrah pada ilahi, hanya itu yang kita bisa. Ambil hikmah, ambil indah. Cobalah menari, cobalah bernyanyi, cobalah mulai detik ini. Hadapi saja. Hilang memang hilang, wajahnya terus terbayang. Jumpa di mimpi, kau ajak aku untuk menari bernyanyi bersama bidadari, malaikat dan penghuni surga. Hilang memang hilang, wajahnya terus terbayang. Jumpa di mimpi, kau ajak aku untuk menari bernyanyi bersama bidadari, malaikat dan penghuni surga. Relakan yang terjadi, takkan kembali. Ya sudah miliknya, bukan milik kita lagi. Tak perlu menangis, tak perlu bersedih, tak perlu seduh sedan itu. Hadapi saja. Hilang memang hilang, wajahnya terus terbayang. Jumpa di mimpi, kau ajak aku untuk menari bernyanyi bersama bidadari, malaikat dan penghuni surga. Hilang memang hilang, wajahnya terus terbayang. Jumpa di mimpi, kau ajak aku untuk menari bernyanyi bersama bidadari, malaikat dan penghuni surga. Hilang memang hilang, wajahnya terus terbayang. Jumpa di mimpi, kau ajak aku untuk menari bernyanyi bersama bidadari, malaikat dan penghuni